datang di Level Podcast SMA 11 Kota Bekasi. Cerdas, saudara datang. Dengan saya, host kalian kali ini, Yazid, dan kita kedatangan narasumber, yaitu guru PAI di SMA 11, yaitu Bapak Ahmad Suwardi. Bapak sehat tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, berhubung kita mulai mendekati bulan suci Ramadan ini, eh, boleh Pak kita diskusi tentang cara-cara menjalani bulan Ramadan dengan baik dan benar secara Islam sebagai Muslim yang taat. Iya, boleh aja ya namanya juga diskusi, kita berbagi ilmu ya. Apa yang bisa saya kasih ya saya kasih. Kalau ada yang kurang-kurang ya mohon dimaklumin dah. Itu. Oke, jadi ini Pak langsung aja. Persiapan apa aja yang harus dipersiapkan sama setiap Muslim, baik secara fisik, mental, dan spiritual dalam menyambut bulan Ramadan, Pak? Iya. Terima kasih Saudara Yajid ya. Jadi bagaimana sikap seorang muslim dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Ya. Ya tentunya kita harus melihat dulu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari siksa api neraka. Nah, itu kita baru seneng doang tuh ketika bulan Ramadan datang. Ya Allah haramin jasad kita dari siksa api neraka. Pahalanya gede banget ya. Apalagi kalau kita mau isi dengan berbagai macam amal ibadah ya. Jadi ya ketika bulan Ramadan mau datang, kita tata dulu hati kita biar seneng ya. Jangan sampai ada perkataan bulan Ramadan mau datang malah menggerutu. Ya mau pas nih bisa-bisa repot kalau miril ya. Nah, iya bukan dapat pahala malah jadi dapat dosa ya. Nah, mengenai persiapan apa saja yang harus kita lakukan ya ketika menyambut bulan suci Ramadan, ya sebagai seorang muslim kita tentunya harus mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu kalau mau bulan suci Ramadan 2 bulan sebelum datang Ramadan udah siap-siap ya. Sampai ada doa yang udah familiar kita dengar dia. Ketika bulan Rajab datang tuh ya, itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang bunyinya seperti ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan gitu. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan gitu ya. Jadi ya persiapan yang pertama sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, kita banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan kita umurnya sampai gitu ya. Enggak berhenti di tengah jalan. Sabar ya juga. Iya khawatir juga kan kita jangan sampai ya andai pun umur kita nggak sampai ke sana ke bulan Ramadan, toh kita udah berdoa, udah punya niat ingin menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan ya, ketika mau masuki bulan Rajab, yaitu beliau banyak melakukan puasa sunnah. Bahkan tidak pernah beliau melakukan puasa sunnah yang banyak kecuali di 2 bulan ini, Rajab dan Syakban. Padahal itu bulan apa puasa sunnah gitu ya, tapi beliau ya demi melatih dirinya dan demi mengajarkan kepada umatnya, sampai-sampai beliau puasa 2 bulan berturut-turut. Coba anak-anak Seman sini ada nggak yang puasa 2 bulan berturut-turut? Kayaknya udah capek setengah jalan kali ya, Pak, ya? Capek setengah jalan juga ada lah segelintir orang yang bisa, tapi kayaknya kalau misalnya nggak biasa puasa sunnah gitu kayaknya setengah jalan langsung nyerah sih, Pak. Langsung nyerahin. Ya biasanya kalau emang kita punya tekad yang kuat ya
itu, bisa sampai ya, bahkan di Bekasi ini ada seorang ulama yang terkenal sebagai pahlawan nasional, namanya Kiai Haji Nur Ali. Itu beliau sejak zaman peperangan, walaupun di tengah perang melawan penjajah Belanda, beliau nggak pernah ketinggalan tuh, puasa sunnah 3 bulan, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan, bayangin. Padahal dalam kondisi perang. Nah, apalagi sekarang kita ya dalam keadaan merdeka, aman kan, merdeka. Ya setidaknya kita melatih diri kita ya dengan banyak-banyak berpuasa sunnah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Supaya apa? Ya supaya nggak kaget. Cuk. Iya, suka ini ya, Pak, ya, suka muntah-muntah, mual di hari pertama ya, Pak, ya, karena nggak biasa makan jam 3 pagi gitu ya, Pak, ya. Nah, itu dia ya. Jadi biasanya makan sehari 3 kali, jadi 2 kali ya gitu kan, akhirnya jadi lemes. Iya sama kayak timnas Indonesia kan, ibaratnya ketika mereka mau, tanding dengan timnas negara lain, pasti kan ada latihannya dulu, nggak ujug-ujug langsung diadu. Coba kalau langsung diadu, ya berapa ya, bisa jadi 10-0, bisa kalah sih. Iya, aja lawan Thailand, padahal udah latihan ya, tapi masih 4-2. Alhamdulillah sih masih menang ya. Nah mungkin ya salah satu sebabnya dengan banyak latihan ya, supaya kita tuh, bisa, eee, maksimal ya untuk mengerjakan ibadah yang wajib gitu. Jadi yang kedua banyak-banyak berpuasa sunnah ya. Nah yang ketiga Rasulullah mengajarkan kalau sudah tiba bulan Rajab, ya ini kan 2 bulan padahal sebelum Ramadan, masih lama. Tapi Rasul udah wanti-wanti ya, kalau udah masuk ke bulan Rajab banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya supaya apa? Supaya jiwa dan raga kita ini bersih ya dari dosa-dosa. Orang kan kalau kebanyakan dosa, ya ibadah juga jadi berat. Contoh dah, sholat tahajud. Kita kalau kebanyakan dosa nggak bakalan bangun. Ya, sholat Bagus sendiri ya. bisa bablas. Jangankan tahajud, subuhnya aja juga kesiangan terus ya. Tapi kalau kita ya jiwa dan raganya bersih kan dari dosa-dosa, nanti Allah juga akan memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang emang Allah wajibkan gitu. Nah, itu yang ketiga ya, jadi bersihkan hati dan jiwa dan raga kita dari perbuatan dosa, baik perbuatan dosa kepada Allah maupun perbuatan dosa kepada sesama manusia ya. Makanya kita ya sering tuh ya ngeliat di WA-WA dapat kiriman gitu kan, dengan kerendahan hati kami sekeluarga mohon di bulan Pitum yang seluas-luasnya gitu kan. Bahkan ada yang ngasih pantun. Iya, iya, terus di awal paten baru ini ya permintaan maaf ya. Gitu. Cuman pantunnya sih lupa gitu ya. Nah, terus lagi ya supaya puasa ini kan membutuhkan fisik ya yang kuat. Jadi tadi kan doanya huwa baligna Ramadan, sampaikanlah kami sampai ke bulan Ramadan. Iya tentunya kalau kita fisiknya sakit, walaupun nyampe bulan Ramadan juga puasanya pasti akan terganggu ya. Ya, ya makanya supaya fisik kita tetap terjaga, stamina kita tetap, eee, puas gitu atau bagus, ya kita atur juga pola makan kita ya, pola makan yang sehat. Eee, Serta aktivitas kita ya, jangan sampai kita, suka tidur terlalu malam ya, atau suka beraktivitas yang berlebihan, yang membuat fisik kita jadi drop ya. Kalau nanti jadi drop kan ya kita-kita juga yang rugi, puasa yang maksudnya ketinggalan kan, nggak dapat pahala yang begitu besar. Karena bulan Ramadan ini adalah satu anugerah ya yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad ya. Ya mungkin itu ya, ada 4 persiapan yang bisa kita lakukan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Oke. Nah, kan tadi persiapan ya, Pak, ya. Kalau misalnya cara kita menjaga nih, menjaga keadaan spiritual kita sama semangat beribadah kita di bulan puasa sendiri gimana, Pak? Nah iya, supaya kita tetap, istiqomah ya di dalam
menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan. Ya, kalau dalam istilah agama istiqomah ya. Tajmi dalam bahasa intelektual mah konsisten. Iya, yes. Ya tentunya kita harus punya niat dulu, pasang niat yang mantap. Ya, kita harus punya kesadaran diri yang kuat bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang memang Allah lipat gandakan pahala dan amal ibadah kita. Ya, sampai di dalam hadis itu diterangkan siapa yang beribadah sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala ibadah wajib. Dan siapa yang beribadah di bulan ibadah wajib di bulan Ramadan pahalanya 70 kali lipat dari bulan-bulan biasa. Ya ibaratnya kayak yajid nih misalnya. Ketika di bulan Ramadan yajid kalau bekerja di suatu PT misalnya gajinya cuman 10 juta. Giliran Ramadan dapat gajinya 100 juta bukan iya. Lagi rekres semangat enggak tuh? Semangat sih Pak kalau saya mah. Iya, ya jadi kita ya tanamkan niat yang kuat dan um, kita harus tahu juga ya fadilah dari keutamaan bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua, supaya kita bisa konsisten dalam beribadah pada bulan suci Ramadan, ya kita harus punya target. Ya, misalnya bulan Ramadan ini saya punya target ingin menghatamkan Al-Quran. Minimal banget mak, sekali hatam dah gitu ya. Berarti kita harus punya target ya. Bulan Ramadan kan ada berapa harinya? 30 ya. 30 hari kan. Iya. Al-Quran ada 30 juz. Ya kita tinggal bagi-bagi aja tuh ya. Berarti kalau bulan Ramadannya ada 30 hari, Al-Quran ada 30 juz, kita punya target minimal satu bulan tuh satu kali khatam. Ya udah, berarti kita sehari harus bisa selesai satu juz. Nah, supaya ringan gimana? Syekh Ali Jabir itu pernah ngasih tips-tips itu ya, supaya kita bisa khotam Al-Quran dengan cara yang ringan dan mudah. Ya. Gimana tuh, Pak? Nah, kita kan tiap hari sholat kan 5 waktu. Ya. Ya. Jadi Al-Quran itu kan satu juz ada 10 lembar. Nah, kita baca lah setiap satu sholat 2 lembar. Ya, kalau 5 sholat berarti berapa lembar? Udah 10 lembar. 10 lembar kan? Udah satu juz selesai. Ya. Dikali 30 hari khotam kan ya. Yang penting kita ya punya targetnya dulu ya. Ya khotam Al-Qurannya, target tarawehnya biar full ya, target sedekahnya. Karena kan siapa yang memberi makan bagi orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberinya gitu. Jadi ya pahalanya besar banget kalau di bulan suci Ramadan gitu ya. Jadi ya harus punya target gitu. Sama ini Pak, selain puasa, ibadah apa aja yang bisa kita lakuin di bulan Ramadan buat memaksimalkan waktu berpuasa? Kan tadi Bapak bilang pahala dilipat gandakan ya di bulan puasa ya. Nah, selain puasa sendiri, itu ada ibadah apa lagi Pak yang bisa kita lakuin? Biar bisa semaksimal mungkin memanfaatkan waktu bulan suci Ramadan ini berhubung dilipat gandakan pahalanya. Nah, iya tuh ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu kan dikatakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an ya sebagai petunjuk buat manusia. Nah, jadi kita sering dengar tuh para penceramah mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu kan bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, makanya selain berpuasa wajib di bulan suci Ramadan, ada amal ibadah yang memang sangat dianjurkan untuk diperbanyak gitu ya, untuk diperkuat pada bulan suci Ramadan. Apa? Ya itu tadi banyak-banyak membaca Al-Quran. Bahkan ya sebagai seorang pelajar ya, kita jangan cuma membaca doang. Kita kan punya akal. Iya, kita pahami apa isi kandungan dari ayat-ayat suci tersebut ya. Supaya kalau kita udah paham kan nanti kita bisa mengamalkannya
dalam kehidupan sehari-hari gitu. Eee, sama ini, Pak, ada beberapa orang yang masih bingung nih, Pak, syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi sama seorang muslim itu biar puasanya itu sah. Itu apa aja, Pak, syarat-syaratnya? Oh, iya ya. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib ya itu disebutkan ada syarat wajib puasa, ada syarat sahnya puasa, ya. Jadi kalau syarat wajib puasa nih kita bisa lihat di dalam kitab Fathul Muin, pertama Islam, kedua balik, ketiga suci dari haid dan nifas, dan keempat mampu atau istitoah, ya mampu. Nah kalau udah 4 syarat ini terpenuhi, misalnya Yanjit orang Islam bukan? Islam. Islam, udah balik belum? Alhamdulillah udah. Akalnya sehat gak? Pasti harus sehat. Iya. Puasa mampu? Kuat? Mampu Nah berarti udah wajib tuh puasa ya. Udah wajib puasa dan wajib menjalankan perintah-perintah agama. Nah itu yang disebut dengan mukallaf ya. Orang mukallaf. Nah terus bagaimana supaya puasa kita ini bisa sah ya. Nah tadi keempat syarat ini ditambah lagi dengan dua syarat yang lain. Dua syarat yang lain itu ya tadi kan udah empat ya. Islam, balik, berakal sehat, mampu, ditambah lagi suci dari haid dan nifas bagi yang perempuan ya. Nah bagi yang laki-laki ya harus Eee, niat ya. Jadi kalau kita nggak niat puasa nggak bakalan sah, ya. Dan puasa Ramadan tuh niatnya beda ya. Apa tuh? Niatnya itu wajib dilakukan pada malam hari, nggak boleh siang. oh jadi sebelum tidur malam ya, Pak, ya? Sebelum tidur malam kita niat ya, atau ketika kita mau sahur, jangan lupa tuh niat ya. Iya. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah mah misalnya kita bangun tidur nih, sholat subuh kan, terus pagi-pagi mau sarapan, biasa makan nasi goreng gitu. Tahu-tahu nggak ada makanan sama sekali di rumah kita, gitu. Ya udah, ya Allah hari ini saya niat puasa sunnah, hari Senin atau hari Kamis, sah ya. Tapi kalau puasa Ramadan beda ya. Dia niatnya harus dilakukan pada malam hari sebelum datang waktu fajar atau waktu subuh ya. Kalau nggak niat ya nggak bakalan sah. Dan terakhir supaya puasa kita bisa sah harus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa? Ya seperti makan, minum, ya atau muntah dengan sengaja atau mabuk. Ya pokoknya kita jaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan Puasa. puasa gitu. Oh iya, Pak, sama bagi yang baru belajar puasa nih, Pak, kayak misalnya yang baru, balik atau yang baru memenuhi 4 syarat wajib tadi ya, Pak, ya. Itu, ada nggak sih, Pak, tips-tips buat memahami syarat dan ketentuan puasa itu biar jadi mereka puasanya walaupun ini pertama kali mereka, mereka jadi, eee, lebih baik gitu loh, Pak, apanya, puasanya di bulan Ramadan ini? Ya, di dalam kisah fikih Matan Juban itu ada dikatakan oleh seorang ulama bernama Ibnu Ruslan, "Wa man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu." Siapa orang yang beramal tanpa memiliki ilmu, maka amalnya atau ibadahnya tertolak, tidak akan diterima. Ya. Ya jadi syarat supaya kita bisa diterima dalam ibadah puasa, ya apalagi yang baru belajar Kak, ya tentu membutuhkan ilmu. Setiap ibadah pasti membutuhkan ilmu, ya. Baik yang baru belajar ataupun kita yang udah lama ya, ya tetap butuh ilmu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menambah pengetahuan kita ya, terutama tadi tuh tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Bagaimana caranya supaya kita sah puasanya itu? Ya tentunya kita harus mempelajari ilmunya, ya. Bagaimana caranya? Ya bisa dengan banyak membaca buku-buku fikih kan, buku-buku tentang puasa, atau bisa dengan mengikuti kajian-kajian keislaman. Biasanya di bulan Ramadan itu banyak kalau kita mau ikutin.
kajian-kajian keislaman tuh. Baik yang dilaksanakan habis zuhur, habis asar, kalau habis maghrib enggak kayaknya. Sudah pada repot nyiapin makanan yuk. Habis tarawih dah. Itu banyak kajian-kajian Islami yang dilakukan oleh para pengurus-pengurus masjid sambil ada itikafnya di situ. Ya, itu sebenarnya kesempatan buat kita untuk menuntut ilmu ya seluas-luasnya gitu. Jangan sampai kita beribadah atau berpuasa tanpa menggunakan ilmu. Nah, yang ketiga bisa kalau emang kita baca-baca buku males, datang ke tempat kajian atau kajian males. Ya udah kita tanya aja guru kita ya. Di sini kan guru kita banyak. Ada Pak Opi, ada Pak Yusman, ada Pak Jejen. Kita konsultasi dengan para ulama atau para ustadz yang memang berkompeten di bidang agama gitu ya. Ya zaman sekarang nggak susah-susah ya. Iya. Sekarang ada nih tanya AI. Iya, Google juga bisa ya. Aduh bisa. Tapi yang namanya ilmu ya harus ada guru ya. Karena kadang-kadang yang kita tanya di AI itu juga banyak yang suka nggak sesuai gitu dengan kaidah-kaidah agama atau kitab-kitab yang sudah dituliskan oleh para ulama gitu. Jadi intinya harus punya Ilmu ya. ilmu dan harus punya guru. Oh, itu aja. Iya. Eh, sama ini, Pak. Kalau misalnya ada orang, misalnya ibu hamil atau orang yang sakit, ketentuan buat puasa gimana tuh, Pak? Apa dia tetap wajib berpuasa atau ada keringanan? Nah, ini kembali ke ayat Al-Quran lagi ya. Tadi surat Al-Baqarah ayat 184. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Puasa itu kan wajib buat setiap muslim. Tapi ada saat-saat tertentu ya pada kondisi tertentu kita boleh untuk tidak berpuasa. Apa itu diantaranya maridon, sakit, awal safarin atau ketika kita lagi dalam Perjalanan jauh. perjalanan jauh. Ya, nah sekarang ibu hamil termasuk yang mana nih? Maridon apa yang safarin? Mmm, Maridun bukan, Pak? Ya, maridon ya, termasuk yang ya sakit dia menahan apa nih? Iya. Menahan perutnya kan. Iya. Mau tidur aja susah. Ketika dia telentang kayak ditindih batu. Ketika miring apa? Iya, ini ya, dia ke Belitung berata. Kalau mau tengkurap, wah agak Iya. salah. Iya, kasihan. Iya, makanya Islam itu kan agama yang rahmatan lil Alam. alamin. Walaupun puasa ini diwajibkan untuk setiap muslim dan muslimah, tapi ada saat-saat tertentu yang memang kita boleh untuk tidak berpuasa. Tapi dengan catatan harus diganti di hari-hari yang lain. Ya, contohnya tadi kayak ibu hamil. Ya boleh dia untuk tidak berpuasa. Tapi ibu hamil ini dilihat dulu ya, kalau emang hamilnya masih muda, masih kuat ya, dan tidak membahayakan bagi dirinya atau janinnya, maka tetap wajib dia untuk berpuasa. Misalnya hamilnya baru dapat seminggu atau 2 minggu, ya itu kan masih bisa ya untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, terus kalau misalnya udah hamil udah tua kan, kalau dia berpuasa takut nanti mengganggu kesehatan fisiknya atau mengganggu kesehatan bayi yang ada di dalam kandungannya, maka Islam sangat kasih sayang kepada umatnya. Boleh ibu itu tuh untuk tidak Puasa. berpuasa ya. Kan tadi Bapak bilang diganti ya, Pak, ya? Setelah melahirkan atau setelah sembuh dari sakitnya gitu ya? Iya kan. Itu, bagaimana, Pak, tata cara ini? Tata cara mengganti puasa yang ketinggalan atau yang kita tidak laksanakan pada tahun sebelumnya? Oh, tata cara mengkodok, iya kan mengkodok puasa. Ya sebenarnya sama seperti kita puasa di bulan Ramadan, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, jadi rukun puasa itu kan ada dua. Pertama niat, ya. Kedua menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ya udah kita lihat aja. Misalnya di bulan Syawal kita udah sehat kan. Waktu bulan Ramadan sakit 4 hari misalnya. Begitu bulan Syawal udah sehat, ya udah kita kodok niat.
"Ya Allah, saya niat mengkodok puasa bulan Ramadan yang kemarin karena Allah Ta'ala," gitu. Ya udah setelah itu kita tahan diri kita dari makan minum dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Ya, jadi puasa itu sebenarnya ya bisa dikatakan puncak ibadah. Karena dari puasa itu kita bisa menahan diri kita ya, bukan hanya dari perbuatan yang makruh ya, tapi dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, seperti berbohong, bergibah, bernamimah gitu kan. Apa tuh Pak namim? Namimah itu kayak provokator, suka ngadu orang. Menurut ini ya Pak, persetujuan ya Pak ya? Iya, kalau bahasa anak namanya kompor. Ah iya, ngomporin orang ya kok. Nah, itu disebut namimah dan itu yang bisa membatalkan pahala puasa ya. Di dalam hadis itu dikatakan khamsun yufatirna shaima. Ada 5 yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Al-kadzibu, ghibatu, wan namimatu, wasaha wasahadatu bizuri, wan najaru bisahwatin. Ya, jadi ada 5 nih yang harus kita jaga ketika kita dalam keadaan puasa. Apa itu Pak? Pertama, berdusta, jangan sampai kita berdusta lagi puasa atau bohong dah ya. Kedua, gibah, ngomong-ngomongin orang ya, kejelekan orang. Ya bukan hanya bagi yang perempuan ya, laki-laki ya laki terus ada yang suka ngomongin temennya, ya suka ngeceng-ngecengin, suka jelek-jelekin orang lain. Nah, ini bisa membatalkan pahala puasa. Ketiga, namimah tadi tuh yang suka ngadu domba, Kompor ya, kompor dah ya. Nah yang keempat, persaksian palsu. ya. Oh saksi palsu. Misalnya dalam suatu pengadilan kan, kayak pengadilan-pengadilan zaman sekarang tuh. Orang yang tadinya korupsi 271 triliun, dia sampai 300 triliun. Gara-gara saksi yang membela dia, wah dia ini berkelakuan baik gitu kan. Dia juga korupsi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membantu fakir miskin gitu kan. Akhirnya yang seharusnya dihukum berat, ya jadi enteng-enteng gitu. Nah itu namanya persaksian palsu ya. Nah yang terakhir ini yang sering dilakukan oleh para laki-laki, apa tuh Pak? An-najaru bisahwatin, memandang dengan syahwat. Iya. Misalnya ya lagi jalan, ada cewek cantik kok, terus pakai pakaian seksi, pas gimana tuh berasa nih? Kalau saya sih kayaknya lebih mending lihat ke yang arah lain ya, mencoba tuh tidak melihat langsung ke perempuannya sih Pak, kalau saya mah. Jadi memalingkan pandangan. Iya, membalikkan tangan. Jadi enggak kayak yang Ustadz Dasap Latif katakan tuh. Kata Ustadz Dasap Latif kan kalau ngeliat yang kayak gitu, mau dilihat takut dosa, enggak dilihat bareng bagus. Tuh, ya ya jadi yakin karena masih muda ya, masih remaja, enggak terlalu tertarik dengan hal-hal yang gitu ya. Tapi bagi Pak Opi mungkin ya cabun Pesawat itu kan bisa jadi ya. Iya sih. pandangan pertama emang rezeki ya, ketika ngelihat pertama enggak sengaja gitu kan. Cakep banget tuh kan. Padahal nggak pikir langsung ini apa, langsung, wah kayak nggak seharusnya gitu ya Pak lihat ya Pak ya. Iya, nggak malu lah kita ya, iya sebagai seorang muslim kalau sampai ngeliatin, apalagi ngeliatin cewek begitu sampai muter kepalanya. Udah dia Andamnya terus ya. Itu udah itu ya, puasa kalau kita lagi puasa seperti itu, puasanya nggak senonoh ya, nggak dapat apa-apa. Cuman dapat haus dan lapar doang, Lemesnya doang dapet lemesnya doang ya, ibarat orang kerja capeknya doang, nggak dapat gaji ya. gaji. Iya, gitu. Kalau perihal menghindari ini Pak, menghindari kayak tadi kan ada, gosip itu membatalkan pahala puasa, terus, eee, tadi provokator atau kompor sih juga membatalkan pahala puasa ya. Cara kita menghindari itu gimana Pak? Yang mungkin yang kecil-kecil dulu gimana Pak?
yang perilaku kecil gitu. Iya, cara mengatasi perilaku-perilaku yang bisa membatalkan pahala puasa ya, atau bisa membatalkan puasa itu sendiri, ya. Ya, tentunya yang pertama kita harus menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwasanya kita berpuasa ini tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi berpuasa ternyata masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, kira-kira kita makin dekat apa makin jauh sama Allah? Nah, malah makin jauh sih. Malah makin jauh kan ya. Ya ibaratnya bahasa kasarnya ente lagi puasa juga segala ngeliatin orang lagi apa, lagi puasa masa tetap ngomong-ngomongin orang gitu. Atau lagi puasa masa masih sering bohong. Ya, jadi bukannya malah dekat dengan Allah, tapi bisa jadi malah mendatangkan kemurkaan Allah gitu. Nah, yang kedua ya bisa kita lakukan dengan cara menghindari hal-hal yang bisa memicu perbuatan tersebut ya. Misalnya perbuatan ghibah. Ghibah itu kan nggak akan terjadi kalau kita lagi sendirian. Iya. Iya, terlebih ketika kita lagi ngumpul kan sama teman-teman. Ya setidaknya ketika lagi puasa kita ya stop dulu dah kumpul-kumpul yang nggak ada manfaatnya. Ya justru lebih baik kita berkhalwat dalam istilah tasawufnya ya, menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir atau memperbanyak baca Al-Qur'an dan memperbanyak baca-baca kitab-kitab fikih ya, supaya ilmu kita bertambah gitu ya. Kalau ilmu kita bertambah ya insya Allah kita bisa dengan mudah menjauhi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Oh iya Pak, sama saya juga sering lihat nih, kadang orang tuh kalau tarawih, ada yang setengah jalan lagi tarawih rakaat kesekian, dia meninggalkan masjid, meninggalkan barisannya, terus nggak pernah balik lagi ke tarawihnya, atau bahkan ada yang nggak ikut tarawih sama sekali nih Pak dari awal nih. Jadi sebenarnya seberapa penting sih Pak, tarawih itu, dan bagaimana cara kita menjaga, konsistensi kita dalam melaksanakan tarawih? Iya. Nah, di dalam hadis kan dikatakan tuh, "Man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang sholat malam di bulan Ramadan, ya sholat malam berarti termasuk sholat Tarawih. tarawih ya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, dan dengan penuh pengharapan ridho dari Allah. Maka Allah ampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Bayangin. Sekarang Yazid misalnya umurnya udah 17 tahun. Kira-kira sejak masa umur balik, umur 15 tahun sampai 19 tahun, bisa nggak ngitung dosa yang udah Yazid lakukan? Nggak akan bisa sih, Nggak akan bisa kehitung kan? Saking banyak kan. nah ini kan satu keutamaan yang sangat besar ya, satu kasih sayang dari Allah. Yang mana Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang sholat malam di bulan Ramadan. Dosa-dosa yang telah lalu Allah ampuni semua. Itu. Jadi rugi banget kalau kita sampai di bulan Ramadan tuh enggak mau sholat tarawih. Ya. Dan lagi sholat tarawih ini kan sholat yang khusus haknya ada di bulan Ramadan. Coba di bulan lain ada nggak sholat tarawih? Nggak ada. Nggak ada. Oh, Ramadan doang. Oh. Nah, jadi supaya kita bisa konsisten, ya kita harus mengetahui apa sih fadilah atau keutamaan dari bulan suci Ramadan. Dan kita harus sadar ya bahwasanya kita kan hidup di dunia ini Selamanya. enggak selamanya. Bisa jadi bulan Ramadan ini kita bisa masih hidup kan, tapi bulan Ramadan berikutnya nggak ada jaminan. Nggak ada kan kita masih hidup atau enggak. Nah, makanya kita gunakan waktu yang memang Allah sudah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya gitu ya. Selain dari tarawih nih Pak, cara kita konsisten biar, puasa kita nggak, gimana ya,
secara puasa, secara fisik sama secara spiritual tuh kita nggak kurang pas lagi puasanya. Itu gimana, Pak, cara, memastikan kalau puasa kita itu nggak lemah secara fisik atau secara spiritual? Oh gitu, iya biar kita puasanya itu tetap kuat gitu ya, Tetap kuat secara fisik dan spiritual. maupun mental, ya. Nah dulu katanya sih ada tuh di Eropa sana ya, di Universitas, Oxford kayaknya namanya, di Inggris ya. Itu ada mahasiswa yang berasal dari Pakistan, dari Mesir, bahkan dari Malaysia. Dari Indonesia juga mungkin ada tapi ya cuman nggak disebutkan. Nah, ketika datang bulan suci Ramadan, para mahasiswa-mahasiswa itu tetap berpuasa, ya. Sampai ada dosennya yang, meremehkan, "Ah, mahasiswa lagi kuliah juga pakai segala puasa, entar aja kuliahnya belajar tidur dah," gitu kan. Tapi kenyataannya apa? Ternyata mahasiswa-mahasiswa Muslim yang ada di sana, ketika lagi menjalankan ibadah puasa, mereka tetap semangat dalam perkuliahannya, dalam belajarnya. Nggak gampang ngantuk ya, nggak gampang loyo. Nggak kalah semangat sama yang masih bisa makan 3 kali sehari ya, Pak, ya? Nggak kalah semangat ya. Karena kalau kita makan kebanyakan juga kan badan kita jadi Iya, jadi males, jadi lemah kan. iya, nggak jika mau gerak ya memang mak iya ya. Iya. Coba ya Jid, kalau buka puasa sampai makan 4 piring, mau terawih nggak? Gua tahu sih, Pak, maghrib kayaknya juga nggak bakal gerak tuh. Nah, itu dia. Jadi bahayanya makan terlalu kenyang membuat tubuh kita jadi males gitu. Ya, jadi supaya kita tetap semangat ya dalam menjalankan ibadah puasa, itu tadi pola makannya kita atur gitu ya. Selain dari ini, Pak, selain dari ibadah-ibadah yang wajib di bulan puasa kayak puasa tentu ya, terus sholat 5 waktu, amalan apalagi yang sunnah hukumnya, tapi, bisa kita lakukan di bulan puasa? Oh, berarti amalan-amalan sunnah ketika lagi puasa. Nah, itu banyak banget ya amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan saat kita berpuasa. Pertama, ketika sahur, ya kita disunahkan itu sahurnya ya jangan terlalu malam, ya. Karena kalau kita makan sahur misalnya jam 3, berarti kan ke waktu subuhnya masih lama tuh ya, jauh, masih jauh kan. Ntar belum lagi kita nahan dari subuh sampai maghrib, iya. Ya bisa-bisa kita udah lemes duluan, lemes duluan, ya. Makanya dalam hadis itu dikatakan bersahur itu tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu mengandung keberkahan. Nah, kapan yang waktu yang paling baik untuk kita sahur? Ya, di dalam hadis itu dikatakan seukuran orang membaca 50 ayat suci Al-Qur'an. Oh, kira-kira kita kalau baca 50 ayat berapa lama? Mmm, kalau saya pribadi sih, Pak, mungkin sekitar 30 menitan. 30 menit ya. Kan mungkin Nah, bagi yang orang baca lancar ya sekitar 15 menitan. Jadi 15 menit sebelum adzan subuh kita sahur. Misalnya adzan subuh sekarang jam 4:30 gitu ya. Atau jam 4:15. Ya udah kita sahur jam 4 aja. Jangan sahur pakai jam 3 apalagi jam 2. iya, Lah keburu. patah lu apalagi ya, Pak? Iya, nambah lagi entar nambah. Ya kita makan paling berapa lama sih, 10 menit juga udah lama tuh kan, susah ya kan. Kalau kita makan sahurnya 15 menit sebelum adzan subuh, ya, itu kan ya masih nggak terlalu lama jaraknya. Jadi pas habis subuh juga kita masih ada energi untuk menjalankan aktivitas di Warung. di pagi hari ya, gitu. Ya di atas tadi tuh yang sunnah ya, sunnah memperlambat makan sahur. Ya jadi kalau makan sahur jangan buru-buru, ya jangan terlalu malam, tapi udah mau deket-deket waktu Subuh. subuh. Nah sebaliknya kalau buka, kita buru-buru, ya mau tadi yang mensegerakan berbuka puasa, itu juga termasuk sunnah, ya.
Jangan udah datang waktu maghrib, adzan sok banget, "Ah, saya mah masih kuat," gitu ya, sampai isya juga kuat gitu kan. Akhirnya, sahurnya ditunda buka puasanya ditunda-tunda. Ini juga termasuk nggak baik ya, bukan malah dapat pahala yang banyak, tapi bisa dikatakan menyalahi sunnahnya Rasulullah SAW. Karena sunnahnya itu memperlambat makan sahur, mempercepat buka puasa ya. Nah, selain itu ada amalan-amalan yang memang, sangat dianjurkan ketika kita menjalankan ibadah puasa ya, seperti memperbanyak bersedekah ya, memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa ya. Semakin banyak kita ngasih makan untuk orang berbuka puasa, ya semakin banyak juga kita nanti dapat pahala puasanya, bukan hanya satu pahala kita doang. Ya makanya di bulan puasa itu kan kadang-kadang sering ada orang yang ngundang anak yatim dari panti-panti asuhan gitu kan, buat buka puasa di rumahnya. Bayangin kalau ada 100 anak yatim, berapa banyak tuh dia dapat pahala puasanya kan? Kadang dilipat gandakan ya Pak ya. Iya, dilipat gandakan. Kita pahala bersedekah 10.000 dilipat gandakan menjadi 70 dikali 700. Apalagi ini di bulan suci Ramadan yang lebih lebih lagi ada apa mudhoafa. Pahalanya bener-bener berlipat-lipat pat juga. Enggak cuman berlipat-lipat ganda tapi berlipat-lipat Kita panjang waktu panjang banget ya. itu, jadi nggak terhingga. Nah, momennya ya untuk kita banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah tuh. Ya tadi terutama tadi yang di awal saya katakan bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi amalan sunnah yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan yang keempat yaitu membaca Al-Qur'an itu. Kalau puasa gimana? Puasa kalau bulan Ramadan wajib bagi yang mau tuh, Iya, bagi yang mampu ya, kalau puasa memang wajib, bukan amalan sunnahnya, gitu. Ya selain buat itu masih banyak lah ya, kalau kita mau rajin-rajin untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Ya seperti, bersilaturahmi ke rumah orang-orang tua ya, atau membantu tetangga yang lagi ngecat rumah. Biasa kan kalau mau lebaran suka itu ya, direnovasi rumahnya dicat gitu kan ya, barui ya kita bantu, nggak apa-apa. Itu juga termasuk amalan sunnah ya, amal ibadah yang bisa dilipat gandakan pahalanya, gitu. Terakhir nih Pak, Bapak ada pesan apa nih buat siswa-siswi, SMA 11 mungkin bagi yang puasa masih bolong-bolong atau yang masih, kurang semangat puasanya, ada pesan apa Pak? Oh, jadi kesimpulannya ya, ya ini, jadi ya mungkin pesan terakhir ya dari saya, tadi dibilang untuk siswa doang nih, siswa-siswi ya. Jadi karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, penuh berkah, segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita isi dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah. Karena kita nggak tahu ya umur kita sampai di mana. Bisa saja ya duluan, Selamat belakangan atau pahala belakangan ya Jit? ya, jadi kita nggak tahu. Jadi manfaatkan bulan suci Ramadan yang akan datang ini dengan banyak-banyak melakukan aktivitas ibadah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Suhadi karena sudah meluangkan waktu ya Bapak buat diskusi tentang persiapan sama semua tentang bulan Ramadan ya Pak ya, bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat ya buat amin semuanya. Terima kasih semua telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bro.